Niki ajeng jenguk perajin teng Sragen. Teng Pluku. Itulah mencok neng pare. Aja nganyek ya Mas. Karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati. Apik nggih? Mungkin variasi Wong dadi wae apik temene dadi. Nggih. Paman wong bidang kepalan kali utang wate Pak, beca. Oh iya Mbak, Saya mau ke rumahnya Bu Waljina. Bu Waljina Ratu Krocok. Jaga dipelihara negara ya. Eyang Waljina, matur nuwun, terima kasih karena saya boleh hadir di sini. Iya. Tadi itu saya udah jalan-jalan Iya, jalan mana? di Kota Solo. Di Kota Solo. Iya, terus akhirnya Kau sudah ke Klawer belum? oh, belum kebetulan mau belanja batik. Eyang, tadi Eyang juga bilang kalau setiap pentas, setiap ke Jakarta itu kan selalu mengenakan kain. Kalau misalnya pas 17-an, 17 Agustus, Eyang kan tentu diundang ya ke Istana Negara ya? 17 Agustusan itu pasti saya ditimbali ke istana. Ikut 17-an. Nah, saya biasanya pakai kain. Kain Sudah apa tuh pakai Eyang? kain. Kainnya Bimo Kurdo. Bimo Kurdo. Bimo Kurdo itu burung. Burung yang besar sekali. Oh gitu. Ini yang mana ini? Ini yang saya bawa di Di istana. Istana Negara Ya, gitu ya. negara untuk 17-an. Saya mengenal betul dan terakhir selama 5 tahun ini saya berusaha untuk tidak sekedar
kagum terhadap beliau, tapi saya datang ke beliau, saya mendekat ke beliau, kemudian saya banyak bicara dengan beliau. Tapi kalau misalnya kita nostalgia, pas Eyang ikut kontes lomba kembang kacang, iya, itu Iya. tahun berapa Eyang? Atau Nggak Eyang tahu, umur kan berapa? masih umur 12 tahun. Oh, yang 12 tahun Iya, tadi. tahun 59. Daftar dulu di RRI, tapi saya tidak daftar, tapi dari RRI saya disuruh harus ikut. Nah, saya harus dipelajari kakak saya, harus dipelajari Bowoni bagaimana bawa yang kembang kacangnya. Gini toh lala kuning gendeng, ya itu saya belajar itu. Dan pada saat itu juga Eyang pakai kain batik juga ya? Masih ada nggak Eyang? Dok, naik. Jariku sing tanggul Ratu Kembang Kacang kae, Dok. Oh, ini. Tapi ini sudah sobek. Wis sepanjang umurnya berapa tahun? Iya, udah belasan sudah tahun, ya? tua. Puluhan tahun ya mungkin ya Eyang ya. Ibu tuh pemurah. Kalau ada talent misalnya baru, mau sering ajak supaya dia ikut terangkat, itu dia bilang, kamu kurang pantas pakai ini, pakai kebayaku, pakai kainku. Itu sering sekali. Tapi ibu itu pemurah, nggak pernah mikir. Sehingga kayak batik yang dipakai kembang kacang, itu saya temukan di setrika. Loh Bu, ini kok buat lambaran setrika itu apa? Loh ya itu, batikku yang dulu aku juara Ratu Kembang Kacang. Lah, Semarang kaline banjir, cek Semelang rati pikir, jangkrik upo sebenang langku, malung kabeh dengan jokan, wes watake priya, jaring. Bu Waljina ini sudah mentradisikan, mempopulerkan batik untuk disukai oleh rakyat Indonesia sejak beliau menyanyi pertama kali tahun 1957 waktu dia masih sekolah di SMP. Setiap dia menyanyi, terutama di tingkat nasional, selalu ada satu batik yang sebelumnya ditulis oleh kakaknya. Sampai hari ini ada koleksi kurang lebih 500-an ya, karya seni asli yang dipersiapkan untuk dia manggung. Pola-pola batik ini adalah peninggalan ibuku, Mbak Yuku, dan kamas-kamasku semua. Wah, ini ya Eyang punya nilai sejarah yang tinggi banget ya. Dari dulu sampai sekarang masih dirawat gitu ya sama Dirawat, Eyang ya. Nah, Eyang saya tuh pernah baca juga. Dulu kan Eyang pernah mendapatkan gelar Ratu Keroncong dari Presiden Bintang Soekarno. radio. Bintang radio. Ya itu tak bilangkan tadi, dari RRI mengadakan bintang radio. Lah saya nomor 1 di Solo. Nah, tapi saya hamil loh. Hamil Pada dulu. saat itu? Karena bilangnya nanti kalau dapat nomor 1 dapat hadiah dari Bung Karno. Itu saya nekat melu, perut saya besar. Sudah hamil 9 bulan, saya berangkat ke Jakarta. Iya. Dok, di kono jarekku kantil, Dok. Nggih. Jarek kantil ini apa Eyang? Kantil. Nah, ini kantil. Air mengalir
Terus saya dibilangin perut saya dilus-lus. Ya. Sok ya. Sok jenengke Bintang ya anaknya. Ya setelah itu anak saya lahir, saya namakan Bintang Nur Cahaya. Itu nomor 5 loh anak-anak saya. Terus bilangnya Pak Presiden Bung Karno bilang, suaramu kok turut ngusuk itu ngapa? Artinya aku sampai sekarang belum tahu aku. Apa ya terus usuk ya apa apik banget apa Itu jati diri yang dikukuhkan oleh Bu Waljina untuk meningkatkan identitas bangsa kita. Salah satunya adalah batik, dan batik kita bangga sekali karena batik menjadi warisan budaya kita yang diakui oleh UNESCO. Seluruh dunia mengakui warisan budaya. Kalau dunia mengakui, maka generasi muda kita semua harus berbangga dengan warisan itu. Eyang, ini kalau misalnya membahas tentang presiden, tadi kan udah Presiden Bung Karno gitu ya. Kalau Presiden Jokowi, Eyang kan juga pernah bertemu dengan Presiden Jokowi ya kan? Dan Pak Presiden Jokowi itu udah masih jadi wali kota, saya sering pergi dengan Pak Jokowi. Iya. Untuk menyanyi Malah begitu ya? Mendirikan keroncong di Solo itu harus menjadi kota Solo itu kota keroncong gitu. Oh, itu pesan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Waktu itu aku karo sama Pak Jokowi dengan Pak Gesang. Pak Gesang masih hidup. Itu. Kalau bersama dengan Pak Gesang dulu pernah ini juga, pernah satu panggung. Oh, ya sering. Sering banget. Salah satu yang selalu ditonjolkan oleh beliau adalah saat dia itu pentas baik di dalam maupun di luar negeri. Selalu dia mengatakan, aku masarke batik. Aku mempromosikan batik. Batik itu tanggo identitas nasional Indonesia. Ya pakai kain cetatin biasanya saya tahun 72 kan dapat undangan ke Suriname. Nah itu tapi sudah pakai kain. Dulu kapal terbang tidak seperti sekarang sini Singapura langsung Lebih cepat sini, gitu ya. Ini itu anggaran ya Singapura ya ini ya Abu Dhabi ya ini turun. Biasanya kalau turun mesti akan ada kan supaya turun semua. Nah kita masuk ke bandara, ke bandaranya. Itu mesti saya pakai kain. Indonesia saya dibilangin gitu, tidak tahu nama saya toh ya toh, Indonesia orang-orang Londo aku ngarani ya, orang-orang Londo itu bilangnya gitu, Indonesia. Nah terus saya aku nganggung ini ki Pak orang Indonesia. Dan akhirnya sampai sekarang terus saya mesti pakai kain gitu. Ya, tadi kan saya udah lihat ini batik Bimo Kurdo. Terus ini juga ada batik yang Eyang bilang tadi Garuda. Betul yang ini ya Eyang ya? Kenapa Eyang? Kenapa selalu memilih motifnya itu batik Garuda? Ya, karena saya seneng Garuda. Burung itu paling besar ya Garuda. Dan Pancasila juga Garuda. Iya, betul. Iya, jadi saya orang Pancasila.
Jadi saya mesti mengingatkan saya kalau saya menyanyi di istana Iya. harus pakai Garuda. Oh gitu. Itu, ya. Wow. Senang. Garuda loh. Iya bagus Eyang. dari kalbu tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dia tidak hanya maestro keroncong, tapi ternyata setelah saya lihat kedalaman beliau mengenai seni, itu luar biasa. Tidak hanya membawa seni keroncong sebagai suatu ekspresi jiwa bangsa kita, tapi juga membawa ekspresi batik yang merupakan peninggalan para leluhur kita, yang ternyata batik ini sangat korelatif dengan jiwa nasionalisme kita. Awalan kakek, awalannya kayu, awalan kayu, hati koneng lemah. Ayan kepengen ya mas, harap melo aku. Ayan mau ngeterima, mata akon joko ngomah. Awalan kakek ya mas, awalannya katuk, awalan kakek dereng rampung, awalan kakek mencok neng sawah, mabur maneh mencok wedadi. Tapi kalau ngebahas tentang keroncong Eyang, Ya. dari sejak kapan suka sama musik keroncong? Oh, dari kecil itu kakak saya yang ngajari. Tapi ibu saya tidak boleh. Lah bolehnya aku melompat jendela. Ibu saya, bapak saya masku nunggu di bawah. Terus setelah itu digoncengke sepeda, didudukke saka jendela, dibawa ke penumping. Namanya orkesnya P3 waktu itu. Nah, saya masih belajar di situ. Lokananta itu saya pertama rekaman di Lokananta. Tahun saya umur 12 tahun. Iya, saya umur 12 tahun saya direkam di Lokananta. Ya, tapi dengan Pak Gesang. Nah, terus saya mulutnya harus persis mulutnya Pak Gesang. Jadi saya dikasih dinglek dulu, baru bisa ngepaske gitu. Orang kaya saiki, Bu. Sekarang lebih gampang gitu ya? Iya, Eyang, ya? sekarang rusak no diganti. Iya, sedilo. bisa diganti bener-bener. Yang gendeng ya mas, tak saponane, apa tenteng tak lakonane, malah apa pincok neng koro. Di sampingnya itu dari Anugerah Musik Indonesia. Ya. Itu Eyang berarti hadir ke Iya. biasanya di Iya, di Jakarta. di TV gitu ya di Di Jakarta. Jakarta. Nah, itu berapa kali ya? 5 tahun saya dapat 5. Itu 5 tahun dapat terus. Wow, hebat banget Eyang. Nah, pada saat Eyang datang ke acara televisi itu apakah juga mengenakan Pakai kain juga ya, kebaya ya? Iya, enggak dasteran. Atau mungkin baju yang lain gitu, Ya tapi enggak, kebaya ya? enggak. Pakai kain. Ya. Selalu pakai Iya, kain. selalu pakai kain.
Ramadan dengan puncak. Ada tamu ternyata. Iya. Nah, ini anak saya. Oh, Pak Bambang. Bambang. Oh iya. Ini yang ngetut ke saya kemana-kemana. Di luar negeri mesti anak saya. Iya, ini. gimana? Pak Bambang. Iya, Halo Pak. Gimana, Mbak? Perkenalkan saya Monica. Iya. Tadi itu saya udah keliling ke kota. Kalau Pak Bambang sendiri melihat sosok Ibu Waljinah sebagai seorang ibu seperti apa? Di luar dari Eyang Waljinah ini ya seorang seniman gitu. Kalau sosok seorang ibu yang seperti apa sih? Saya pikir Tahu nyetot. ibu itu tidak pernah, kalau orang Jawa, Iya. nangani, nggak pernah. Terus tidak pernah marahi, nggak pernah. Memarahi, nggak pernah. Ibu itu nggak pernah marah. Sama anak-anaknya nggak pernah marah. Cenderung yes, ditekni wae. Pokoknya yang penting kowe tak kei clue-nya seperti ini, udah kamu jalan gitu dok dia. Ya itu. Ya dulu bapak yang mengontrol, tapi ibu sendiri pribadinya bukan seorang yang cepat atau suka memarahi anak-anaknya. Ada keluarga kami, jadi ibu ini satu yang ke apa jenisnya ke anak-anaknya itu ya. Ya kuwi pokoknya jangan ngongso. Apa itu jangan ngongso itu? Jangan berlebihan. Semuanya jadi normal aja. Contohnya ibu dengan segala kekuatannya sebagai contoh dia memberikan edukasi yang tetap kudu dadi wong sing pinter. Eyang Waljinah, tadi kan Pak Bambang udah bilang gitu ya, kalau jadi orang itu harus yang ya biasa aja, yang sederhana jangan aja, berlebihan. jangan berlebihan. Itu sebenarnya alasannya apa Eyang? Alasannya saya memang sederhana. Ya kalau aku di panggung itu baru Luar biasa. harus pinter, harus dandan yang Mbak Ayu, harus dandan pakai kain itu. Tapi kalau biasa-biasa aja, saya itu tidak kemayu. Ya, tapi suara saya yang kemayu gitu loh. Ya. Pokoknya usaha tapi tetap mensyukuri, terima ing pandum. Terima ing pandum. Berapapun dikasih kalau terima kasih. Ya, tetap harus bersyukur begitu Iya, ya Pak iya. Bambang ya. bersyukur. Dengan apa yang Tuhan beri begitu ya Ibu ya. Apa ya? Ibu itu boleh dikatakan sebagai sosok yang sangat sederhana, Mbak. Jadi tidak punya keinginan aku kudu dadi iki, aku kudu ngene, karena semuanya ternyata secara tidak sengaja atau secara langsung atau itu cuma suatu berkat dari Tuhan, apa yang diinginkan kan tercapai semuanya. Sudah penyanyi legendaris, sebagai ikon keroncong, mendapat penghargaan kemana-mana dan sudah berkeliling ke mancanegara dan sebagainya. Jadi tidak punya keinginan, tapi sekarang yang dilakukan ibu adalah mempertahankan, yaitu melestarikan musik keroncong. Sopo yang mau belajar sini nyanyi keroncong, ayo tak ajari. Kue pengen nyanyi lagu langgam Jawa, ayo tak ajari. Energinya seperti itu. Juga untuk batik, aku disik menggunakan kebaya batik, ayo sopo sing pengen mengenal lebih jauh apa itu pola-pola batik, mau belajar batik, di sini tempatnya. Ibu yang akan mendampingi atau yang memberikan pelatihan itu. Dan ini yang saya lihat ini bukan suatu keinginan, tapi suatu pencapaian di mana dia sudah mendapatkan semuanya dan sekarang dia harus membagikan kepada siapapun yang tertarik untuk belajar khususnya musik keroncong dan juga batik ini.
Waljina ada nggak pesan untuk generasi muda tentang batik sama musik keroncong? Oh ya saya berpesan supaya anak-anak jangan melupakan batik dan belajarlah menyanyi keroncong. Karena batik dan keroncong itu kepunyaan kita sendiri. Iya. Kepunyaan Indonesia gitu Punya ya. Indonesia yang harus diurik-urik dan dilestarikan. Ya harus dijaga. Ibu Menil, terima kasih karena hari ini saya belajar banyak tentang batik, terus juga tentang Eyang Waljina, tentang keroncong juga. Terima kasih untuk waktunya. Nah, seterusnya ya. Sampun Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, monggo.